Dulu disebut kitab akidah itu tentang keyakinan, keimanan dengan fikih, tapi fikih yang akbar. Fikih yang akbar arti fikih yang terbesar. Karena fikih bermakna pemahaman. Pemahaman agama terbesar dimulai dari memahami Allah yang maha besar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah dalam istilah yang sering kita pakai waktu kita kecil. Jadi kalau kita bahas Allah, wujud, qidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu biyamsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Qudrah, iradah dan selanjutnya disebut sifat ma'ani. Sedangkan di zaman itu disebut sifat zatiyah. Ini hanya pengistilahan. Bahwa setiap masa ada istilah yang berbeda. Jadi istilah itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih, hadis tidak sahih, bukan istilah dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih, tidak sahih, istilah dari ulama. Ya. Nah, dalam bab sifat Allah, jadi ilmu paling besar di alam semesta itu ilmu memahami Allah. Itu paling berat. Memahami Allah tidak mungkin jika tidak dimulai dengan memahami sifat Allah. Sifat Allah boleh kita sebut atribut-atribut atau karakter-karakter yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya, misalnya, waktu kecil belum ada gelarnya. Apakah itu ustadz, apakah doktor, apakah sarjana, apakah magistir, nggak ada gelar waktu lahir. Ketika sekolah, ketika mengajar, dapat gelar. Berarti gelar itu baru muncul belakangan. Nama itu baru diadakan belakangan. Apa bedanya dengan Allah? Mari kita baca kitab ini, sebelumnya mengirimkan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk imam ini, Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, dan diri kita masing-masing. Semoga Allah membuka pikiran kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi apakah sifat dan nama Allah itu baru muncul? Tidak. Sifat Allah, nama Allah disebut azali. Jadi sudah ada sebelum alam ini. Dan dia tidak ada karena ada sesuatu perubahan pada Allah, karena Allah tidak pernah berubah. Maka ada kalimat lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatih. Lam yazal wa la yazal, dia senantiasa dengan namanya dan sifatnya. Jadi dulu Allah sebelum menciptakan kita, apakah dia sudah bernama Khalik? Khalik artinya pencipta. Sebelum Allah mencipta kita, apakah dia sudah bernama Khalik? Ikutin kaidah ini. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatih. Allah semua sifat dan namanya senantiasa ada bersamanya. Sejak kapan Allah mulai ada? Pertanyaannya gitu. Allah ada tanpa awal. Maka sejak saat itu juga semua namanya ada padanya. Namun, ini tidak bertentangan dengan kajian-kajian ontologi namanya. Kajian-kajian ilmu hakikat yang ditulis oleh Imam Al-Burhanpuri. Dia menulis kitab At-Tufah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi SAW yang kemudian disebut martabat 7. Ada namanya martabat ahadiyah. Ya. Ada wahdah wahidiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada tahapan ahadiyah hanya zatnya. Nama dan sifatnya belum Allah zahirkan, tapi sudah ada namanya. Lalu ada namanya martabat yang kedua, wahdah. Muncullah Allah zahirkan sifatnya. Sudah ada tapi tadi tidak dizahirkan, sekarang dizahirkan. Lalu al-wahdaniyah, Allah kemudian menzahirkan semua nama-namanya. Tadinya tersimpan. Nah, tapi orang mengkaji bab ini, dikira Allah itu berubah. Awalnya tidak bernama, lalu bernama. Nah, enggak begitu. Ini hanya menunjukkan tertib akli. Tertib akli, kata Imam Burhanpuri, untuk menjelaskan metode rasional saja. Bahwa kita perlu kategorisasi. Bukan zaman. Allah tidak memerlukan zaman. Bal huwa kama qala an nafsihi anad dahru. Akulah sang waktu, kata beliau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pencipta waktu itu Allah, maka waktu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menyembuhkan kita, Allah sudah syafi belum? Bernama syafi, penyembuh. Sudah. Seandainya tidak ada penyakit, Allah tetap disebut sebagai penyembuh, tetap. Apalagi, kalau bapak-bapak ini kalau nggak sekolah, sarjana teknik sipil nggak disebut insinyur atau ST hari ini. Kalau belum diberitahu, nggak tahu. Lain dengan Allah. Sebelum alam dicipta, Allah sudah tahu. Nama Maha Tahu sudah melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna lam yazal wa la yazal bi asma'ihi wa sifatih. Dia senantiasa ada dengan nama dan sifatnya. Jadi al-asmaul husna yang kita baca hari ini, itu semua nama sudah ada. Itu nama qadim, azali. Sudah ada sebelum alam semesta.
Seandainya makhluk tidak memuji Allah, apakah Allah masih disebut Al-Hamid, Al-Majid, yang maha terpuji? Ya, gimana? Nggak ada di makhluk memuji Allah. Allah masih disebut terpuji nggak? Al-Hamid, Al-Majid. Ya, senantiasa. Allah tidak pernah memerlukan pujian kita. Dia cukup memuji dirinya sendiri. Maka jika ada seorang hamba memuji Allah, berarti Allah sedang menyertakan si hamba dalam rububiyahnya. Karena Allah telah memuji dirinya dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu pada zatnya. Sedangkan rububiyah pada nama dan sifatnya. La yushbihu syai'an minal asya' min khalqih. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Yang ada, makhluk ingin menyerupai dia, tapi tidak akan pernah serupa. La yushbihuhu syai'an. Tidak ada sesuatu pun di antara asya, segala sesuatu selain dirinya yang mirip dengannya. Yaitu makhluknya nggak ada yang mirip. Surat Asy-Syura ayat 11 yang sering saya ulang-ulang, laisa kamitsli syai', Allah tiada yang serupa dengannya. Ya, jangankan dengan Allah, dengan hamba yang paling Allah puji pun tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Siapa yang makhluk yang paling Allah puji? Baginda Nabi Muhammad SAW. Lihatlah semua nabi, tiada ada nabi yang serahmah Nabi Muhammad SAW. Yang paling penyayang dengan umat seperti sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Hatta nabi tertua di alam semesta setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh, itu tahun ke-900 dari karir dakwahnya. Dia kemudian mendoakan kehancuran bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah. Ya. Wala yushabbihuhu, atau yushbihu sama syai'un min khalqih. Begitu juga makhluknya tidak ada yang serupa dengannya. Sesempurna baginda Rasulullah SAW, beliau bukanlah Allah. Beliau tidak pernah mirip dengan Allah. Jadi kalau ada kajian-kajian hakikat mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya Muhammad, ini kalam berbahaya. Walaupun secara kebenarannya dapat dijelaskan, tapi nanti orang salah faham. Allah itu hakikatnya Muhammad, Muhammad hakikatnya Allah. Mungkin nanti pernah dengar begini nih. Akan dengar kalam-kalam begini ke depan. Dari orang lain, bukan dari saya. Kalam ini berbahaya kalau dibaca di kalangan awam yang tidak ada penjelasannya. Nanti dikira Allah mirip dengan Muhammad, Muhammad mirip dengan Allah. Nah, ini bahaya. Atau Muhammad itu pada hakikatnya adalah Allah, berarti gimana? Nah, ini bahaya. Kalimatnya aja udah gak sopan kan? Muhammadkan Nabi Muhammad tanpa Sayyidina. Itu bagi saya sudah gak sopan. Ya. Kalimat seperti ini mesti diberikan penjelasan yang aman. Allah itu hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Agak mengingat. Allah Subhanahu Wa Taala adalah hakikat wujud yang dari wujudnya diciptakan wujud Nabi Muhammad SAW. Itu baru benar. Ya. Dari zatnya Allah ciptakan zat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad bukanlah Allah. Jadi kalau ada orang gak mau lagi sholat, ditanya, kenapa kamu gak sholat? Jawabannya pasti begitu. Untuk apa lagi sholat? Allah sudah ada dalam diri saya. Katanya. Pernah dengar begitu gak? Oh, saya sering. Karena kita pencari ilmu ini. Ada yang udah gak mau sholat. Kalau kita gak sholat, gak usah buat-buat alasan begitu. Gak sholat aja. Gak usah ingkar kepada sholatnya, kafir nanti. Orang tidak sholat karena malas, tidak kafir. Tapi orang tidak sholat karena ingkar, dia kafir. Itu beda tipis tuh. Ya. Jadi seandainya betul kalimat Allah, dari wujudnya Allah memberikan wujud kepada kita. Tapi bukan berarti wujud kita pecahan dari wujud Allah. Salah juga itu. Berarti ada yang berkurang dari Allah. Kan gak begitu. Nah, inilah kalimat ini muncul untuk mengantisipasi ada kalimat-kalimat kayak tadi. Walaupun sifat hayat hidup saya, hidup kita semua adalah anugerah dari hayatnya Allah, tapi hayat kita bukan hayatnya Allah. Hidupnya kita beda dengan hidupnya Allah. Walaupun wujud saya, wujud kita semua adalah anugerah dari wujud Allah, tapi wujud kita lain dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyati wal fi'liyah. Allah senantiasa ada dengan nama dan sifatnya, sifat zatnya dan sifat perbuatannya, fi'liyahnya. Lam yahdus lahu ismun wala sifatun. Tidak ada nama baru dan sifat baru bagi Allah. Kalau kita melihat ada orang dermawan, maka kita kasih gelar dia, orang yang dermawan. Ya. Anak-anak, kalau dia agak udah gedean, kelihatan wajahnya. Kalau perempuan cantik, kita sebut cantik. Kalau kecil nggak, imut-imut. Ada perubahan. Sedangkan Allah tidak berubah. Indahnya Allah lain dengan indahnya makhluk. Ciri-ciri kita ini belum sempurna, ada perubahan. Dan yang sempurna tidak pernah berubah. Ini rumusnya. Al-kamal la yataghayyar. Yang maha sempurna tidak pernah berubah. Kita tidak sempurna, makanya kita berubah dari kecil, dari air,
menjadi janin, menjadi lahir, lalu jadi anak-anak, jadi sekarang dewasa, ada yang sudah tua. Tanda kita nggak sempurna. Kalau sempurna nggak akan berubah. Kenapa Namrud merasa dirinya Tuhan? 400 tahun umurnya tidak pernah sakit. Tubuhnya begitu aja. Istri-istrinya sudah banyak yang tua, dia nggak tua-tua. Temannya sudah ada yang sakit-sakitan mati, dia nggak mati-mati. Namrud di zaman Sayyidina Ibrahim. Maka dia mengatakan hal yang sama dengan Fir'aun. Apa kata dia? Akulah ana rabbukum, Tuhan kamu aku. Cukup dengan masuk semut ke dalam telinganya, hidungnya, masuk menggerogoti otak, mati. Jadi orang yang merasa Tuhan, matinya sama serangga, yang kecil. Jadi Allah Ta'ala disebut maha memberi rezeki, bukan setelah dia memberi rezeki. Sebelum Allah menciptakan rezeki, Allah telah disebut maha memberi rezeki. Ya? Jadi tidak ada nama baru, sifat baru pada Allah SWT. Maka semua nama yang kita lihat hari ini, itu bukanlah hasil yang seperti kita, perolehan prestasi Allah, enggak. Jadi nama-nama Allah itu bukan prestasi Allah. Nama-nama Allah itu sudah ada sejak awalnya. Lam yazal aliman bi ilmih. Allah itu berilmu dengan sifat ilmu. Ini tolong dipisahin. Ada alim, ada ilm. Orang yang tahu, lalu ada pengetahuannya. Orang yang tahu, alim. Pengetahuannya ilmu. Dalam akidah Ahlussunnah dipisahkan antara ilmu dan zat yang punya ilmu. Ini materi kampus sebenarnya Pak, sama materi pesantren. Tapi saya berharap semoga jamaah ini kan educate semua. Harus paham lah. Ini bukan kajian berat, cuma jarang dikaji. Karena jarang dikaji, terasa berat. Ada orang alim, ada ilmunya. Orang alim itu berilmu dengan ilmunya. Nah, ini Ahlussunnah, ini pasangannya. Orang alim dengan ilmunya. Oleh kelompok yang disebut Mu'tazilah dan kebatinan, ini hampir sama. Orang alim bukan dengan alimnya, tapi dengan zatnya, dengan dirinya. Apa akibatnya? Itulah akibatnya. Ketika ada orang berilmu dan dia mengatakan Allah berilmu dengan zatnya. Kita ini pancaran ilmu Allah. Bagi dia ilmu tidak ada yang ada zat. Allah berilmu dengan ilmunya. Itu Ahlussunnah. Ini saya ulang-ulang. Allah berilmu dengan zatnya. Itu kelompok bukan Ahlussunnah. Apa akibat berkalam seperti ini? Allah berilmu, Allah berkuasa, Allah berkehendak dengan zat. Nanti orang akan merasa dirinya adalah zat Allah. Ya, itu akibatnya. Makanya muncul tuh orang ngomong begini, zatku, zat Allah. Itu akibat karena gagal di sini. Jadi dalam akidah Ahlussunnah, Allah berkehendak. Apa bahasa Arab berkehendak? Qadir. Dengan sifat kudrat. Kenapa perlu disebut Allah berilmu, mengetahui dengan ilmunya, bukan dengan zatnya? Ilmu Allah berkait dengan al-ma'lum, objek yang diketahui. Sekarang ini kita ngapain? Allah tahu nggak? Berarti kita disebut objek yang diketahui. Tadi di rumah, sekarang di masjid. Tadi kita di rumah, Allah tahu kita di rumah. Sekarang Bapak Ibu di masjid. Allah tahu Bapak Ibu di masjid. Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Apa yang berubah? Objek yang diketahui tadi di rumah, sekarang di masjid. Pertanyaannya, apakah ilmu Allah berubah? Apakah ilmu Allah berubah? Kalau pengetahuan saya berubah, tadi saya di rumah, sekarang saya di masjid. Pengetahuan saya berubah. Tapi apakah pengetahuan Allah berubah? Inilah kenapa Imam Ghazali mengkritisi filosof Ibnu Sina. Pernah dengar Ibnu Sina? Bapak kedokteran, ternyata dalam bab akidah bermasalah. Dia tidak kafir, tapi dia bermasalah. Bagi Ibnu Sina, apabila objek yang diketahui berubah, maka ilmu dari orang yang tahu itu juga berubah. Ketika alam tadinya tiada menjadi ada, kita dulu belum ada, sekarang ada. Berarti ilmu Allah berubah. Kata dia, ilmu Allah berubah. Bahaya ini. Mengatakan ilmu Allah berubah, berarti ada sesuatu yang berubah pada sifatnya. Apa maksudnya? Allah itu sudah tahu sebelum alam ini ada. Maka pengetahuannya bukan karena perubahan di alam ini, lalu kemudian jadi tahu. Saya diberitahu baru tahu, melihat baru tahu. Sedangkan Allah tidak perlu melihat dan mendengar untuk tahu. Sebelum semua yang diketahui oleh makhluk itu ada, Allah sudah tahu. Adakah yang terjadi di alam semesta sesuatu di luar pengetahuan Allah? Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada. Karena semua sudah ada dalam ilmunya. Saya ngomong detik ini, sebelumnya, detik sebelumnya, itu sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Nggak ada perubahan. Yang berubah saya. Itulah maksudnya,
makhluk tidak sama dengan Allah. Pengetahuan makhluk ada asbabnya, ada perubahannya. Pengetahuan Allah tidak berubah. Gitu ya. Itu maksud kalimat tadi. Allah senantiasa ada dengan nama dan sifatnya tidak berubah. Lam yahdus lahu ismun wala sifatun. Tidak ada nama baru yang muncul, tidak ada sifat baru yang muncul, tidak ada pengetahuan baru yang muncul. Jadi kalau disebut kita hamba mengetahui, makhluk berpengetahuan, sama-sama disebut alim. Allah juga alim. Apa bedanya? Ilmu Allah tidak berubah, ilmu saya berubah. Saya belajar baru tahu, diberitahu baru tahu, terjadi baru tahu. Itu bedanya. Ya, semoga pusing ya. Tapi ini harus saya sampaikan. Ya, karena ruhnya senang, ruhani Bapak Ibu senang. Walaupun kepalanya pusing 7 keliling. Jadi sifat Allah disebut azali. Azali itu adalah pra-alam. Apa arti azali? Pra-alam. Alam itu bermula, azali itu sebelum ada permulaan itu namanya azaliyah. Beberapa guru saya membedakan azali dengan qadim. Qadim pada zatnya, azali pada sifatnya. Bagus juga sih. Ya. Tapi ada yang menyamakannya, menjadikan sinonim. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal. Maksud maha awal, tidak ada awalnya. Itu maksudnya maha awal. Maka segala sesuatu di alam semesta berawal dari kalam Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita tahu, ya saya beritahu Bapak Ibu bahwa Allah tidak ada nama dan sifat yang baru baginya. Maka yang jamaah pagi ini menjadi tahu. Orang yang tahu di depan saya, pengetahuannya tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Tadinya tidak ada, tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Tadi tidak ada ilmunya, sekarang ada ilmunya. Atau tadi ada pengetahuannya keliru. Dengan ada kajian ini misalnya menjadi lurus. Berarti ada perubahan pada ilmu. Ilmu kita baru. Baru itu disebut bahasa Arabnya makhluk muhdas, dicipta. Sedangkan ilmu Allah, kudrat Allah, kalam Allah, ya, sifatun fil azal. Sifat yang azaliyah. Sebelum alam ini ada. Sebelum alam ada. Ya. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Seandainya Allah tidak mencipta langit dan bumi, arasy, apakah Allah masih disebut maha mencipta? Gimana? Maka nama Allah Khaliq, maha pencipta, itu bukan karena dia mencipta. Seorang seniman, pelukis, disebut seniman pelukis karena dia melukis. Karena dia belajar melukis, lalu ada karyanya lukisan. Karya lukisannya itu bukti bahwa dia seorang pelukis, bahasa Arabnya al-musawwir. Allah bernama al-musawwir, yang maha melukis alam semesta. Maka coba lihat anak kita, bapak emaknya sama, hatta dia walaupun kembar, beda nggak anaknya? Kok bisa? Apakah Bapak Ibu pernah melukis wajah anak? Enggak. Siapa yang melukis wajah mereka? Hanya identik sedikit dengan kita, sedikit dengan pasangan kita, atau dengan kakek kita. Siapa yang melukis mereka? Itulah wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Musawwir, Allah yang menciptakan lukisan. Lukisan alam semesta. Coba foto di belakang kita ada Gunung Bromo. Itu persis kayak lukisan. Kayak lukisan dibuat. Ada yang punya foto belakangnya Bromo? Ya. Teman saya membuat lukisan Bromo persis mirip. Beda-beda tipis. Tetap aja beda. Ya. Jadi Allah maha melukis, maha mencipta alam semesta. Meskipun alam ini tiada. Jadi dia tidak disebut pelukis, pencipta, karena ada lukisannya, karena ada ciptaannya. Gitu ya. Nah, kalau dia disebut mencipta karena ada alam, berarti nama Allah itu baru. Beda-beda tipis sama kita. Maka kita tidak menerima istilah, mohon maaf, ya, ini perbedaan kita dalam agama yang lain. Tuhan Bapa. Ya. Kita nggak terima istilah itu. Ya kalau mereka mau pakai urusan mereka, tapi dalam akidah kita nggak ada. Kalau Tuhan Bapa kan ada anaknya berarti. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Bunda. Kemudian ada anaknya, ada Roh Kudusnya. Kita tidak perlu menghina ajaran mereka, tapi cukup kita katakan kita berbeda. Dalam akidah kami, nama Allah tidak ada yang baru. Sedangkan sebutan Tuhan Bapa itu kan baru setelah ada anaknya bernama Isa atau Yesus.
Kita berbeda, gak perlu kemudian tengkar, ya kan? Gak perlu bunuh-bunuhan kan? Kalau beda, beda-beda aja. Ya. Kalau mereka gak sepakat, ya gak ada masalah. Wal fa'il huwa Allah Ta'ala, wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ul makhluk. Imam Abu Hanifah mengatakan, Allah pelaku, ja'ala, fa'ala, melakukan sesuatu, perbuatan Allah itu juga azali, perbuatan Allah. Artinya Allah itu berbuat bukan di alam, bukan karena ini alam baru, lalu kemudian perbuatannya ini dihukumi baru. Ini perbedaan dengan Imam Asy'ari, perbedaan istilah aja. Ya. Perbuatannya azali, sedangkan yang objek yang dibuatnya, makhluknya disebut makhluk, muhdats baru. Perbuatannya tidak baru. Wa fi'lullah ta'ala ghair makhluk. Perbuatannya tidak makhluk, tapi objek yang dilakukannya makhluk. Kita ini objek ciptaan Allah, maka kita dicipta. Tapi kemampuan Allah mencipta kita itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti ada proses. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan tidak makhluk berarti menihilkan proses kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika disebut di dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Hari ini, hari untuk kita, bukan hari untuk Allah. Tolong dibedakan. Itu hari, 6 hari itu, tidak berlaku kepada Allah, berlaku kepada makhluk. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma lahu min nasib, wa ma massana min lughub. Artinya hampir sama. Allah mencipta dalam 6 hari. Logikanya, kalau kita bekerja full 6 hari kita lelah. Allah mengatakan, dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan dia tidak pernah lelah. Maksudnya, hari itu berlakunya untuk kamu, tidak berlaku kepadanya. Sehingga tidak ada lelah dalam kamusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang di kendaraan kita ketiduran, benar nggak? Benar Pak? Ya? Naik MRT, ketiduran. Sering nggak? Ya, kadang-kadang kelewat. Oh, tinggal balik lagi kan? Yang enak kalau sudah pakai ojek online. Ya. Nanti orang kasih tahu, udah sampai Pak. Ya. Kan gitu. Tapi, ketika kita kemudian mengibaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu berlainan. Ya. Tidak sama pengibaratannya. Ya. Kita baca lagi sedikit lagi ya. Wasifatuhu fil azal ghair muhdatsa wala makhluqa, faman qala innaha makhluqa wa muhdatsa aw waqafa aw syakka fiha fa huwa kafir. Ya. Billahi ta'ala. Yang mengatakan bahwa aktivitas Allah itu makhluk atau ragu atau tawakuf, dia kufur. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Gimana Pak? Udah tegang? Atau bengong? Jadi ingin memahami Allah, Asmaul Husna yang Bapak Ibu baca itu bukanlah baru. Allah disebut Rahman, bukan setelah dia menyayangi makhluk, itu maksudnya. Hanya menegaskan itu. Sebelum ada makhluk yang disayangi, Allah telah menyebut dirinya Rahman. Namun saat itu yang dizahirkan bukan nama Rahman, tapi Rahmah. Gitu. Ya. Bahkan ada istilah lainnya. Itulah kenapa disebut Ar-Ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Dan lain istilahnya. Ya. Karena Ar-Ruh, Rahmah, itu dimensinya dimensi sebelum alam ada, maka dijawablah ketika orang-orang Bani Israel bertanya, ahli kitab bertanya, wahai Muhammad, apa itu hakikat Ar-Ruh? Apa jawaban beliau? Allah berfirman, Qulir ruh min amri rabbi. Katakan, hai Muhammad, Ar-Ruh min amri rabbi. Ar-Ruh itu rububiyahnya Allah, urusannya Allah. Maksudnya alam, dia masuk ke dimensi sebelum ini. Disebut alam amriyah. Ulama kita berbeda pendapat. Alamul amr itu apanya azali, lalu apanya alam ini. Karena alamul amr tidak dicipta. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan ketika ada ayat lahul amru, ya, dibedakan dengan al-khalqu. Jadi di Quran itu dibedakan. Amr, Allah perintah. Perintah Allah, kalam Allah tidak makhluk. Sedangkan khalq itu kalam Allah tentang mencipta makhluk, objeknya baru. Jadi tubuh ini dicipta dengan kudrat iradat Allah, lalu Allah berkalam, kun, jadilah tubuh ini. Dari apa? Dibuatlah bahatnya. 4 anasir alam semesta. Maka Bapak Ibu nih, bahannya tanah doang atau ada airnya? Ada airnya. Ada tanah, ada air, nggak ada udaranya, nggak bisa napas. Hidup nggak? Nggak mungkin.
Ada 3 ini, tapi tidak ada pembakaran dalam tubuh. Hidup nggak hidup juga. Maka ada 4 dalam tubuh kita. Api, tanah, air, udara, api. Coba kalau jalan. Kita kalau jalan berkeringat, badan kita jadi panas. Benar nggak? Atau coba mandi malam hari. Tubuh kita lebih dingin dari air atau lebih hangat dari air? Yang mana? Malam hari coba mandi. Pernah mandi malam hari nggak? Kalau belum nikah belum tahu tuh ya. Kalau yang sudah nikah ngerti lah. Cuma jangan mandi pakai air hangat dulu. Coba mandi pakai air dingin. Jangan langsung guyur kepala. Berwudu dulu sehingga tidak kaget badannya. Baru kemudian mulai yang kanan, kiri, lalu kepala. Itu cara mandi kalau malam hari. Ada orang pingsan ya di kamar mandi karena dia langsung guyur kepalanya. Tubuh kita ya bisa lebih dingin atau lebih hangat daripada air. Jika mandi pakai air dingin, awalnya terasa dingin, lama-lama terasa hangat. Berarti tubuh kita pun punya ada suhunya yang kadang-kadang melebihi air, kadang-kadang kurang daripada air. Nah, tubuh ini dicipta dengan kalam Allah, kun fayakun. Ini tubuh ini. Inni khaliqun basharan min tin. Makanya orang-orang kalau ngobatin, itu guru-guru tua saya kalau mau ngobatin muridnya, itu bacakan ke air atau kepada herbal-herbal, ada kalimatnya kun fayakun. Kedengeran sama orang kun. Ya, jadi Pak Dukun deh sekarang. Jadi dulu menyebut kata kun itu untuk pengobatan positif. Tapi hari ini kata dukun jadi negatif. Nah, di tubuh ini itu adalah kun. Kalam Allah kun. Kalam Allahnya tidak makhluk, objek yang dikatakan kun. Apa arti kun? Hendaklah engkau menjadi ada. Hendaklah engkau menjadi wujud, maka dia menjadi wujud. Kalam Allah ini tidak makhluk. Tapi objek yang menjadi dengan asbab kalam ini, kita itu adalah makhluk. Setelah Allah cipta, dari mana Allah cipta tadi? Nah, asalnya daripada anasir tanah. Setelah cukup kuat, baru ditiupkan ruh. Dan ruh itu disebut min amri rabbi. Tidak disebut khaliqun, Allah menciptanya. Hanya disebutkan min amri rabbi. Inilah rahasia bab ar-ruh. Saya hanya boleh buka sampai di situ. Ya, sudah di skip kajian berikutnya. Maka imam kita sepakat mengatakan bahwa ar-ruh bukan dari alam ciptaan, tapi dari alamul amr. Dikatakan oleh Imam Ghazali. Ya, dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dikatakan oleh Imam Subki. Mereka semua mengikut ayat ini. Meskipun ada hari ini orang-orang mengatakan bahwa ruh dicipta. Ruh dicipta berarti bukan ar-ruh yang min amri rabbi. Berarti ruh bermakna jiwa. Ruh bermakna jiwa dicipta. Tapi ruh bermakna hembusan Allah, amrullah tidak dicipta. Disebut min amrillah. Terus apa istilahnya? Ya istilahnya min amrillah, udah cukup. Jadi kita nggak usah istilahkan hal-hal yang membuat kepala kita terbebani. Itu aja bedanya. Ya. Ada yang ngotot-ngotot. Ya, Ustadz juga. Atau Quran. Bahwa ruh dicipta. Dalilnya bukan dalil. Ada kitabnya bukan al-arwah. Bedakan al-arwah dengan ar-ruh. Al-arwah itu berkait dengan jiwa. Ruh-ruh, jiwa-jiwa artinya. Itu dicipta. Sedangkan ar-ruh yang disebut aku tiupkan ruhku. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Tapi kalau ingin kenal Allah, itulah jalan tercepatnya. Ya. Gimana? Cukup? Sudah ngebul saya lihat nih. Berikutnya masih panjang lagi tentang hakikat Al-Quran dan kalam Allah. Ya. Ini agak panjang. Nanti kita bahas. Jadi ketika Allah berkalam ke Nabi Musa, itu apa kejadiannya? Dibahas di kitab. Itu yang suara yang didengar Sayyidina Musa, itu suara apa? Apa Allah bersuara? Kan Allah tidak butuh suara. Itu contohnya. Ini ya orang dulu, jika mereka membahas tentang Allah, pertanyaannya sampai ke sana. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sebenar-benarnya kalam. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim ada suaranya. Apa bedanya? Nah, nanti dibahas. Ya, ada pembahasannya. Insya Allah sebelum Ramadan itu pas sekali. Nanti Ramadan saya mohon izin untuk tidak kajian ya. Jadi libur dulu bulan Ramadan. Hampir ya mungkin 90% aktivitas dakwah saya kurangi bulan Ramadan. Sisa hanya 10% aja. Selebihnya ingin bersama Allah. Ya. Sebenarnya kita dapat bersama Allah kapan saja. Tapi kita ini kan makhluk. Jika terganggu sedikit, sibuk dengan hal yang membuat kita tidak fokus, gak bisa konsentrasi kepada Allah SWT. Jadi 11 bulan dakwah, ngajar, masa sebulan saja tidak bersama Allah. Paling cuma 1-2 saya ngaji nanti itu. Nah, insya Allah nanti ini bulan Rajab ya, di bulan Sya'ban, semoga tidak ada halangan. Bulan depan berarti, kita akan membahas tentang cara mengenal
ma'rifat kalam Allah. Jadi babnya ma'rifat kalam Allah, insyaallah. Nah, jika faham bab ini, akan faham juga apa yang terjadi pada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Jika engkau menghadapkan dirimu kepada Allah sehingga dirimu lenyap, engkau akan mendengar Allah berkalam, ana rabbuka. Akulah Rabbmu. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ditulis oleh beliau dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Ditulis. Ini bukan rahasia, sudah ditulis. Enggak usah di situ. Di Quran aja ada, Nabi Musa mendengar Allah berkalam, ana rabbuka. Hai Musa, akulah Rabbmu. Siapa yang berkalam? Allah. Itu metodologi kejadiannya gimana? Bisa dijelaskan. Ya, maka kitab ini menjelaskan itu salah satunya. Tapi bab ini dulu ada ribuan ulama kita menjadi korban karena bab kalam. Dulu Imam Ahmad disiksa bertahun-tahun cuma karena bab kalam. Jadi ini pembahasan walaupun ada terbersit di teman-teman ini, tuh apa bahas-bahas begitu hari ini? Hari gini bahas begitu gitu. Hati-hati juga ngomong begitu, ya. Pembahasan ini telah membuat banyak ulama dulu terbunuh. Ada seorang imam namanya Ahmad bin Nasr, seingat saya. Itu disalib cuma karena masalah bab kalam. Waktu itu berkuasa kelompok namanya kelompok Mu'tazilah, mengatakan kalam Allah makhluk. Imam Ahmad bin Nasr ini gak mau bilang begitu. Akhirnya disiksa karena beliau ini seorang guru paling terkenal, lebih tua dari imam yang lainnya. Maka dia dibunuh lalu disalib. Disalib di tengah kota. Bertahun-tahun tidak pernah dikubur. Ganti khalifah namanya Mutawakkil, baru kemudian dikubur. Itu terjadi. Jadi bab ini sejarahnya berdarah-darah. Maka perlu diulangi kajian ini supaya kita tidak mengulangi sejarah. Bahwa agama jika sudah dibawa ke ranah politik, satu aliran jika sudah dijadikan sebagai panduan orang berpolitik, ini bahaya. Ini kejadiannya dulu begitu. Ya, coba lihat, gak usah jauh-jauh, Saudi aja. Saudi sekarang pemahaman agama resminya apa? Salafiyah Wahabiyah. Maka selain mereka sudah gak boleh. Dahulu 4 sudut Masjidil Haram itu 4 imam. Jadi orang yang biasa kunut masih boleh kunut di sana. Yang gak kunut juga pindah sampingnya. Dan gak ada masalah. Sekarang dipaksa satu pemahaman. Ya. Orang cerdas itu yang memaksa semua orang satu faham atau yang menghargai perbedaan. Mana yang disebut orang cerdas? Hah? Yang menghargai perbedaan. Itu.